Murat, öfken sebebiyle kardeşlerinin cezası. Qasem pun berkata, Murad, aku tahu kamu marah. Tapi karena kemarahanmu terhadapku, jangan hukum saudaramu. Ini bukanlah kesalahan mereka. Onların hiçbir kabahati yok. Önümüz bahar. Raja pun menjawab, musim semi akan datang. Waktu untuk kampanye juga akan datang. Segera setelah aku pulih, aku akan berbaris ke Baghdad. Adik-adikku akan ikut bersamaku. Mereka berdua. Dan sampai saat itu, aku melarangmu untuk melihat mereka. Kamu bisa pergi. Namun, Qasem tidak mau pergi dari sana. Kardeşlerim de benimle gelecek. İkisi birden. Sana onları görmeyi yasaklıyorum. Oğlum sen Çekil. Qasem masih ingin bicara. Namun, Raja menyuruh ibunya untuk keluar. Saat Qasem akan keluar, di sana ada Yusuf yang menunggu. Qasem memandang Yusuf. Kemudian Qasem lalu pergi. Hünkârım, afiyette misin? Yusuf masuk dan melihat Raja yang menahan rasa sakitnya. Yusuf pun berkata, Rajaku, apakah kamu baik-baik saja? Aku bisa memanggil dokter. Namun Raja menjawab, jangan memanggil dokter. Panggilkan saja Syekh al-Islam. Aku akan meminta sebuah fatwa. Wow, Raja meminta fatwa. Kalian pasti tahu, fatwa yang biasa dikeluarkan oleh Syekh al-Islam adalah eksekusi. Apakah Raja akan meminta fatwa untuk eksekusi bagi adik-adiknya atau fatwa untuk hal lainnya? Fetva isteyeceğim ondan. Validemi durdurmanın tek yolu. Raja berkata lagi, hanya inilah satu-satunya cara untuk menghentikan ibuku. Aku akan membuat adik-adikku menjauh darinya. Alacağım elinden. Singkatnya, malam telah tiba. Qasem sedang bersama Atike. Kasım'la İbrahim'i görmemi yasakladı. Qasem pun berkata, Raja melarangku untuk bertemu Kasim dan Ibrahim. Dia akan membawa mereka kampanye bersamanya. Atike pun bertanya, apa yang kamu harapkan, Valide? Inilah yang akan terjadi jika kamu meninggalkannya sendirian di ranjang kematiannya dan mengarahkan pandanganmu pada tahtanya. Mendengar hal itu, Qasem merasa tersinggung dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Atike bertanya lagi, apakah itu kebohongan? Aku berharap sedikitnya kamu peduli pada kakakku. Setidaknya sebanyak Yusuf Pasha. Qasem semakin kesal dan berdiri, lalu berkata, En azından Yusuf Paşa kadar. untuk tahun-tahun selama ini, negara ada di pundakku. Bukan dirimu, bukan Murad, bukan juga saudaramu. Aku sekarat demi melindungi kalian. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku sekarang. Ne sen vardın yanımda, ne abim vardı, ne de kardeşlerim vardı. Sizlere zarar gelmesin diye ömrümden ömür gitti benim. Atike pun menjawab, aku hanya khawatir pada Ibrahim dan Kasim, Valide. Kamu menempatkan mereka dalam bahaya dengan hal ini. Qasem tidak tahan lagi, lalu mengusir Atike. İbrahim'le Kasım'ı düşünüyorum validem. Çık dışarı! Çık! Di sisi lain, Yahya Effendi pun tiba di istana. Yusuf lalu berkata, Raja telah mengharapkanmu. Jangan takut, ini bukanlah wabah. Korkmayın. Edepsizlik, Yahya pun menjawab, kelancangan berbicara denganku. Nampaknya Yahya tidak suka dengan Yusuf, karena Yusuf adalah seorang Persia. karşıma dikilmiş. Vay 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 vay. Üstah. Kembali kepada Qasem, dia pun sedang berada di ruangan Yusuf. Tidak lama, Yusuf lalu kembali ke ruangannya.
Valide Sultanım. Qasem pun berkata, "Bukankah kamu mengetahuinya? Kamu tahu bahwa putraku tidak terkena penyakit sampar. Namun, kamu tidak memberitahukanku dengan sengaja. Kamu ingin membuatnya menangkap kami ketika kami bertindak." Yusuf menjawab, "Maafkan aku, tidak seperti itu." Raja tidak mau memberi harapan tanpa ia bangun. Namun Qasem tidak percaya dengan jawaban Yusuf. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Yusuf memang dengan secara sengaja merahasiakan hal itu. Qasem pun berkata, Umutlandırmak istemedim. Sen kimi kandırıyorsun? "Siapa yang kamu pikir bisa kamu tipu? Apakah Shah dari Persia yang mengirimkanmu sebagai mata-mata? Kamu ingin menguasai kastil dari dalam. Namun tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, Raja tidak akan pernah membiarkan pembuat onar sepertimu menyusup." Yusuf menjawab, "Kamu menyalahkanku dengan sia-sia, Sultana. Subjekmu yang rendah hati ini adalah salah satu prajurit yang setia di negara ini." Qasem pun menjawab, "Prajurit? Satu-satunya hal yang kamu lakukan cuma mengatur pesta minuman. Kamulah yang membuat anakku menjadi sakit. Paru-parunya sudah rusak karena minum-minum." Senin tek bildiğin şey işret alemi tertip etmek. Akşam mey içmekten ciğerleri perişan olmuş. Hünkârımızın Namun Yusuf menjawab, "Itu bukan minuman keras, Sultana. Tapi itu adalah pengkhianatan terhadap orang yang dicintai." Qasem menjadi sangat muak pada Yusuf. Qasem pun berteriak, "Tahu tempatmu, Yusuf Pasha, atau kamu akan menemukan dirimu mati esok pagi sama seperti Silahtar Mustafa Pasha." Mendengar ancaman itu, Yusuf pun terdiam. Yoksa bir sabah ölünü bulurlar. Tıpkı Silahtar Mustafa Paşa gibi. Müftü Efendi. Saat Qasem akan kembali, dia pun berpapasan dengan Yahya. Qasem bertanya, "Mufti Effendi, apa hal yang penting saat tengah malam begini?" Yahya menjawab, "Raja hanya ingin melihatku, dan aku memanfaatkan kesempatan itu untuk mengucapkan semoga cepat sembuh padanya. Semoga lekas sembuh untuk kita semua, karena kita telah melalui bencana yang mengerikan." Ayrıca hepimize geçmiş olsun. Kadir'i atlattık. Sabahı bekleyemeyeceğim. Merasa tidak puas dengan jawaban Yahya, Qasem pun bertanya lagi, "Ada hal penting apa sampai tidak bisa menunggu hingga pagi? Katakanlah padaku kebenarannya. Apakah dia meminta fatwa darimu untuk adik-adiknya?" Hünkâroğlum kardeşleri için fetva mı istedi sizden?